Ya kemarin kan lagi trending mural Jokowi 404 not found. Tetapi Jokowi malah membalasnya dengan mengekspor produk-produk pertanian di Indonesia ke 61 negara senilai 7 triliun. Dan juga jalan tol Trans Sumatera sudah bisa beroperasi. Panjangnya mencapai 1000 km. Wow, not found gimana? Malah yang not found ya yang membuat mural itu sekarang dicari polisi. Kadang-kadang saya aneh dengan mural seperti itu, Jokowi not found. Ya kalau Anda misal di website, misalkan searching, kalau tidak ada keyword yang dimasuk, maka akan ketemu 404 file not found. Nah, Jokowi juga demikian, ada sindiran 404 not found. Jokowi tidak ditemukan, ya barangkali seperti itu. Tetapi kenyataannya apa? Kenyataannya Jokowi itu selalu bekerja. Ya contohnya vaksin, ketersediaan vaksin juga sudah tercukupi. Bahkan Agustus ini akan datang 77 juta vaksin. Terus Jokowi kemarin tepat trending mural Pak Jokowi. Jokowi malah melepas ekspor pertanian ke 61 negara. Dan masih banyak yang lainnya. Banyak banget. Maka saya cenderung merasa aneh jika ada mural seperti itu. Apa itu nyindir diri sendiri mungkin ya muralnya, bukan untuk Pak Jokowi mungkin. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini. Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Seolah tak peduli, mural Jokowi not found trending, Jokowi malah kedapatan lakukan ini. Seiring tersiarnya kabar mural Jokowi 404 not found di Tangerang, agar serupa menjadi trending topik di Twitter. Sebenarnya bagaimana sejarah 404? Ismail Fahmi menjelaskan ada misteri di topik itu. Ismail Fahmi dikenal sebagai pakar media sosial, pendiri Drone Emprit. Dia juga merupakan peraih gelar PhD dalam ilmu informasi Science Universitas Groningen. Terlepas dari isu politik, 404 adalah angka yang sering muncul di layar komputer atau tampilan peramban browser bila pencarian gagal menemui hasil. Lewat akun Twitternya, Ismail Fahmi menjelaskan sejarah di balik penggunaan angka 404 ini. Dia mengizinkan detik.com untuk mengutip penjelasannya. Berdasarkan sejarah yang umum diketahui, 404 tercipta di lantai 4 di gedung CERN atau Dewan Eropa untuk Riset Nuklir di Swiss. Di lantai 4 gedung CERN ada ruangan bernama Room 404. Di dalam Room 404, staf-staf ditugasi untuk mencari berkas-berkas. Hasil pencarian yang didapat staf akan dikirim lewat sistem informasi yang sudah sangat lazim digunakan saat ini, yakni World Wide Web atau WWW. Sendiri ditemukan oleh tim Berners-Lee pada tahun 1990. Saat itu, bila staf-staf di Room 404 tidak menemukan berkas yang dicari, mereka akan berkirim pesan lewat WWW dengan menyampaikan keterangan bertuliskan Room 404 file not found. Ketika World Wide Web digunakan makin luas, tidak hanya di lingkungan simulasi gedung CERN, WWW tetap menggunakan 404 sebagai kode error ketika halaman yang dicari di sebuah situs web tidak ditemukan, kata Ismail Fahmi lewat Twitter pada Sabtu 14 Agustus. Kode error itu tetap bertahan sampai saat ini. Namun di luar narasi yang umum di atas, ada pula narasi berbau misteri. Ismail Fahmi menyebut cerita ini sebagai urban legend. Sebenarnya tidak ada ruangan 404 Room 404 di gedung CERN di Swiss. Urban Legend menyebut 404 diambil dari nomor pesawat Pakistan International Airlines Gilgit Islamabad yang hilang pada tahun 24 Agustus 1989. Nomor pesawat itu adalah PK404. Ada pula pesawat Alitalia Flight 404 yang jatuh di Swiss pada November 1990.
Room 404 tidak ada, sehingga ada yang menduga dari pesawat PK-404 yang jatuh, cuit Ismail Fahmi. Duo pencipta Triple W yang menghuni Chun saat itu, Tim Berners-Lee dan Robert Sailiau, juga tutup mulut soal sejarah 404 itu. Mural bergambar wajah mirip Presiden Jokowi menjadi heboh. Mural itu ada di kota Tangerang. Mata dari sosok wajah di mural itu tertutup tulisan 404. Kasubag Humas Polres Tangerang Kota Kompol Abdul Rohim membenarkan soal mural itu. Namun, mural itu kini telah dihapus oleh aparat. Diketahui pada waktu bersamaan Presiden Jokowi melepas ekspor produk bernilai total 7,29 triliun pada Sabtu 14 Agustus di 61 negara. Negara itu antara lain Cina, Amerika, India, Jepang, Korea Selatan, Thailand, Malaysia, Inggris, Jerman, Rusia, Uni Emirat Arab, dan Pakistan. Ekspor dilepas dari 17 lokasi yang berbeda, dikutip dari Antara pada Sabtu 14 Agustus. Lokasi itu adalah Pelabuhan Tanjung Perak dengan nilai ekspor 1,3 triliun, Bandara Soekarno-Hatta 40 miliar, Pelabuhan Laut Dwi Kora 194,31 miliar, Pelabuhan Pelindo 1 triliun, Pelabuhan Belawan 431,6 miliar, Pelabuhan Tanjung Priok 435,1 miliar, dan Pelabuhan Tanjung Emas 400,57 miliar. Adapun 10 lokasi lain berada di Balikpapan, Bandar Lampung, Padang, Batam, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Jambi, Tanjung Balai, dan Manado. Dalam sambutan pelepasan ekspor, Presiden Joko Widodo mendukung langkah itu, termasuk ekspor beras. Menurutnya, hal tersebut boleh dilakukan, tapi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, hitung dulu dengan masak-masak. Kedua, pastikan stok beras dalam negeri sudah aman dan cukup terlebih dahulu. Kalau memang dihitung betul beras kita ini berlebihan dan mampu kita ekspor, ya ekspor saja, kata Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor melalui tayangan virtual di akun YouTube Sekretaris Presiden pada Sabtu 14 Agustus. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan, pemerintah memang mulai menguji coba ekspor beras ke Arab Saudi dalam program Merdeka Ekspor 2021. Dalam laporannya, ia juga mengungkapkan ekspor produk pertanian Indonesia pada Januari sampai Juni 2021 sekitar 277,95 triliun atau meningkat 40,29% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2020. Oleh karena itu, kami lepas ekspor ke Saudi Arabia sebagai uji coba beras, ekspor daging ayam ke Jepang, Timor Leste, Qatar, Uni Emirat Arab, ucap Syahrul. Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memastikan stok beras nasional surplus 10,2 juta ton per akhir Juli 2021. Ia menjelaskan itu terjadi karena produksi padi petani lokal pada sepanjang Januari sampai Juli 2021 berhasil mencapai 17,5 juta ton dan sisa stok beras tahun kemarin sebanyak 7,3 juta ton. Di tengah kondisi itu, konsumsi beras untuk periode sama Januari hingga Juli hanya tercatat 14,6 juta ton. Dari Kementan kami ingin menegaskan bahwa persediaan dengan 11 komoditas sangat aman dan terus kami lakukan validasi, katanya pada konferensi pers secara daring pada Senin 26 Juli. Ia juga mengungkapkan kemungkinan pasokan beras akan bertambah lagi karena petani mampu memproduksi 14 juta ton beras pada paruh kedua tahun ini. Angka itu diperoleh berdasarkan perhitungan kementeriannya. Produksi tersebut sedikit banyak akan menambal konsumsi semester kedua yang diperkirakan sebanyak 18 juta ton beras. Dengan proyeksi itu, pihaknya memperkirakan stok beras nasional masih surplus 6,2 juta ton beras sampai akhir tahun nanti. Presiden Joko Widodo memamerkan wajah terkini progres pembangunan jalan tol Trans Sumatera melalui sebuah video singkat yang diunggah melalui akun Instagram resmi Kepala Negara Jokowi. Wajah terkini jalan tol Trans Sumatera yang membentang 1.884 km dari Lampung sampai Aceh sepanjang 531 km. Jalan tol ini telah dapat dilalui. Selebihnya sedang dalam pembangunan konstruksi dan dalam perencanaan, tulis Jokowi pada Minggu 15 Agustus 2021. Dalam video berdurasi tak lebih dari 15 detik itu, Jokowi memperlihatkan ruas tol Trans Sumatera dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76.